bertemu lagi dengan Miss Cindy dalam pelajaran pendidikan agama Kristen. Sekalipun tetap kita mengikuti pelajaran ini secara online. Nah, tidak mengurangi semangat kita untuk belajar. Sebelum kita akan mengerjakan tugas-tugas yang akan Miss Cindy berikan melalui video ini, Miss Cindy akan memberikan penjelasan. Ini mereview kembali ya lewat video ini supaya kalian bisa mengerjakan tugas yang akan Miss Cindy berikan hari ini. Sebelum kita memulai semuanya, kita akan bernyanyi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Semua tutup mata, semua lipat tangannya. Kita nyanyi sungguh-sungguh. Kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami semua anak-anak bisa dalam keadaan yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Kami akan mengikuti pelajaran hari ini. Beri kami hikmat, kepintaran dari Tuhan, supaya anak-anak bisa mengerti pelajaran agama dan bisa mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Nah, kalian siapkan LKS-nya juga. Kalian siapkan juga buku PS-nya. Nah, setelah kalian melihat video ini sampai selesai, di akhir dari video ini Miss Cindy akan memberikan tugas. Oke? Tetap semangat. Miss Cindy percaya kalian pasti bisa karena kalian anak-anak yang luar biasa. Kemampuan dan keterbatasanku. Tentu anak-anak sudah paham betul ya, apa kira-kira kemampuannya atau apa keterbatasan yang dimiliki. Nah, tujuan dari materi ini kita ingin menyadari dan menerima kemampuan dan keterbatasan setiap orang, kemampuan dan keterbatasan kita dan orang lain. Kita juga belajar untuk semakin memahami apa sih tanggung jawab terhadap diri kita yang sudah punya kemampuan dan keterbatasan. Apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga, kita belajar untuk bersyukur atas kemampuan dan keterbatasan. Jadi bukan hanya bersyukur atas kemampuan, tapi juga bersyukur atas keterbatasan yang kita miliki. Nah, 3 hal ini yang akan kita pelajari pada materi ini. Anak-anak bisa melihat gambar di layar ya. Ini adalah gambar anak-anak. Kenapa gambar ini yang dimunculkan? Mau menunjukkan Tuhan mencintai kita secara pribadi. Coba lihat gambarnya. Adakah yang sama? Tidak. Gambaran ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan kita secara khusus, mencintai kita secara pribadi. Karena mencintainya secara pribadi, pribadi itu perorangan, maka Tuhan pun menciptakan kita secara khusus, menciptakan diri kita masing-masing secara unik, istimewa, tidak ada duanya. Kita bukan hasil cetakan dari pabrik. Jadi Allah tidak mencetak kita dari pabrik lalu persis sama bentuknya, warnanya, tidak ada yang beda. Kita adalah ciptaan yang unik, istimewa, berbeda satu dengan yang lain. Maka karena berbeda tadi, ada orang yang mungkin tidak jago di matematika atau berhitung atau sesuatu yang pokoknya angka itu lemah sekali. Tapi dia punya bakat di bidang yang lain. Misalnya bernyanyi atau menggambar atau berbicara di depan. Nah,
Inilah yang dimaksud dengan unik tadi. Setiap orang punya perbedaan, punya kemampuan, tapi dia juga punya keterbatasan atau kelemahannya sendiri. Tidak ada yang sama. Nah, karena setiap manusia itu unik, maka setiap pribadi manusia itu punya kemampuan atau kelebihan dan juga keterbatasan atau kekurangan. Nah, jumlahnya bagaimana, Bu? Mana yang lebih banyak kelebihan atau kekurangan? Tidak ada yang tahu betul. Yang tahu adalah dirimu sendiri dan Tuhan. Maka kamu pun harus belajar untuk menyadari apa ya kelebihanku, apa ya kekuranganku, lalu apa yang harus kita lakukan dengan kelebihan dan kekurangan tadi. Namun, kadang-kadang, ini terkadang ya, manusia itu kurang menyadari kemampuannya. Jadi, merasa diri, oh saya tidak punya kemampuan. Nah, seperti gambar ini. Merasa diri jelek, tidak bisa menggambar, atau terlalu gemuk. Kenapa orang lain kok bisa kurus-kurus? Lalu, kenapa orang lain pintar, saya kok tidak pintar? Nah, kadang-kadang kurang menyadari kemampuannya, tapi kadang-kadang juga tidak menyadari keterbatasannya. Nah, ini yang susah. Tidak menyadari keterbatasannya, sadar bahwa dirinya itu tidak mampu matematika, kurang pandai menghafal, tapi tidak belajar, tidak berlatih. Kalau tadi kurang menyadari kemampuan, endingnya atau akhirnya adalah dia kurang percaya diri. Kalau orang yang tidak sadar keterbatasannya, jadinya apa? Merasa tidak butuh, merasa menyepelekan hal-hal yang lain. Ah, saya bisa kok. Nah, bisa tapi ternyata tidak bisa. Jadi tidak mau belajar, tidak mau berlatih. Nah, ini yang ditakutkan. Nah, coba lihat kembali dirimu anak-anak. Apa ya kira-kira kelebihanmu? Atau apa kira-kira keterbatasanmu? Coba kita list ya. Anak-anak, kemampuan atau kelebihan itu misalnya anggota tubuhmu lengkap, utuh, sehat, iya atau tidak? Ya, berarti kamu sudah punya modal kelebihan anggota tubuh lengkap. Suara yang merdu. Kalau tidak ya coret. Ingatan yang kuat atau cerdas. Tentu anak-anak itu sebenarnya punya ingatan yang kuat, tapi kurang dilatih. Percaya diri. Semua orang punya rasa percaya diri. Pasti anak-anak juga punya. Sabar. Nah, ini anak-anak yang tidak mau melatih kesabarannya, cepat marah, tapi sebenarnya punya bakat untuk sabar. Rajin. Nah, ini juga, ini penting. Orang kalau punya kelebihan sikap rajin, pasti akan telaten untuk mengasah keterbatasannya atau kekurangannya tadi. Nah, kita lihat sekarang. Kalau orang punya kemampuan, menyadari nih, oh saya punya banyak kemampuan kok Bu, cenderung apa? Hati-hati sombong. Nah, anak-anak yang merasa diri, oh saya punya banyak kemampuan, hati-hati. Ada ketakutan atau kecenderungan untuk jadi sombong. Tapi kamu kalau melihat orang lain yang punya banyak kelebihan, nah ini, kalau kamu punya kelebihan banyak, cenderung jadi sombong. Tapi kalau kamu melihat kelebihan orang lain, kamu merasa, kenapa ya kok orang lain lebih beruntung dari saya? Kenapa ya dia punya lebih banyak kelebihan dari saya? Kenapa ya kok dia punya 1000 kemampuan, kok saya cuma punya 1? Nah, hati-hati. Jangan sampai jatuh pada lubang ini. Lalu, keterbatasan. Coba kita list lagi, siapa yang punya keterbatasan ini? Pertama, ketidaksempurnaan anggota tubuh. Tentu Ibu percaya semua anak-anak kelas 4 semua sempurna tubuhnya. Suara yang tidak merdu. Oke lah kalau kamu tidak punya suara yang merdu. Atau ingatan yang terbatas, kurang pandai. Tidak apa-apa kalau masih kurang pandai. Pasti kamu punya kepandaian di bidang yang lain. Kamu kurang percaya diri.
tinggal dilatih supaya semakin percaya diri. Pemarah dan malas, ini semua tinggal dilatih, membiasakan diri. Ini tadi contoh-contoh keterbatasan. Nah, kalau anak-anak kira-kira apa sih kelebihanmu? Apa sih keterbatasanmu? Coba direnungkan. Nah, kalau kita punya keterbatasan, ada ya anak-anak yang cenderung, saya ini nggak bisa apa-apa bu, saya nggak punya kelebihan apa-apa. Hati-hati, harus dipangkas itu, dibuang jauh-jauh. Kalau kamu selalu mengatakan saya tidak bisa, sekarang katakan saya bisa. Harus percaya diri, harus berjuang, berlatih, semangat. Kalau anak-anak tekun, nah ini tadi rajin, tekun, berlatih, belajar. Kamu mungkin tidak menjadi yang paling baik, tapi kamu akan berusaha untuk mengurangi keterbatasanmu tadi. Tapi hati-hati juga kalau ada orang lain yang kurang pandai, entah itu berhitung atau kurang pandai olahraga atau kurang pandai dalam bernyanyi, seni, jangan dibully, jangan diejek. Melihat keterbatasan orang lain, kita pun harus menerima. Kenapa Bu kita harus menerima? Karena dia punya kelebihan-kelebihan yang lain. Mungkin dia tidak bisa di bidang itu, tapi dia pasti punya kelebihan di bidang yang lain. Maka kelebihan dan keterbatasan manusia itu, keterbatasan dan kelebihan kita perlu diarahkan. Kemana nih arahnya? Mau ke arah yang lebih baik kan pastinya. Dan diolah agar apa? Menjadi berkat, baik bagi dirimu sendiri, bagi orang di sekitarmu, dan juga untuk Tuhan terutama. Jadi ingat sekali lagi, apapun itu kelebihanmu dan juga keterbatasanmu harus diolah. Kelebihanmu harus diarahkan agar menjadi berkat untuk dirimu, orang lain, dan Tuhan. Sekarang mari kita baca perikop dari Roma bab 12 ayat 1 sampai dengan 8. Anak-anak baca dengan baik, diperhatikan dengan baik ya. Nah, tadi setelah membaca perikop dari kitab suci Roma bab 12 ayat 1 sampai dengan 8, dikatakan di sana bahwa kita punya karunia kemampuan yang berlain-lainan. Menurut, nah ini kita punya kemampuan yang berbeda. Mengapa? Karena itu adalah kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Berarti kelebihan kita, kemampuan kita adalah anugerah, pemberian dari Tuhan. Sekali lagi, pemberian dari Tuhan. Kalau di dalam perikop tadi, macam-macam karunia yang disebutkan, karunia bernubuat, melayani, mengajar, menasihati, memimpin. Itu contoh-contoh karunia yang disebutkan di dalam perikop tadi. Lalu kalau di masa kita sekarang Bu, anak-anak ya, bukan berarti karunia ini tidak ada lagi sekarang, masih ada. Tapi untuk anak-anak, apa Bu? Nah, setiap orang juga punya kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang punya kemampuan di bidang musik atau olahraga atau apapun yang berbeda-beda, tidak bisa kita samakan. Mengapa? Karena itu pemberian. Kita tidak bisa memaksa, kemampuanku harus banyak. Tapi kita bisa melatih kemampuan itu untuk menjadi lebih baik. Jadi kalau kamu punya keterbatasan, dilatih supaya lebih baik, supaya tidak menjadi keterbatasan yang sangat kurang. Tapi kita berusaha mengolahnya menjadi lebih baik. Tapi percayalah, setiap orang memang sudah diberikan
karunia atau kemampuan yang berbeda-beda. Nah, tujuannya untuk apa kok diberikan berbeda-beda? Untuk saling mengisi satu sama yang lain. Bayangkan jika setiap orang punya kemampuan yang sama, lalu untuk apa lagi? Orang tidak butuh satu orang yang lain karena dia sudah punya semuanya, dan orang lain pun sudah punya semua kemampuan yang dibutuhkan. Tapi karena kita tidak punya semua kemampuan itu, kita punya kelebihan dan keterbatasan, kita butuh orang lain. Jadi kita saling melengkapi, saling mengisi satu sama yang lain. Inilah tujuannya mengapa kemampuan itu berbeda-beda. Nah, kemampuan dan kelebihan yang dari anugerah adalah anugerah dari Tuhan. Apa saja? Ayo. Tubuh yang sempurna. Maka apa yang perlu kita lakukan? Menggunakan tubuh untuk hal-hal yang baik. Menggunakan tubuh untuk hal-hal yang baik. Ini contohnya, anak-anak bisa baca sendiri. Nah, menggunakan tubuh yang baik itu adalah persembahan. Dikatakan tadi, persembahan ibadah yang sejati kepada Allah. Melakukan hal-hal yang baik dengan tubuh yang sudah diberikan Tuhan, itulah adalah ibadah yang sejati. Akal budi, ini juga adalah anugerah dari Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita akal budi. Kita tidak sama dengan ciptaan yang lainnya. Tumbuhan tidak punya akal budi, hewan tidak punya akal budi. Manusialah yang diberikan akal budi, dan setiap manusia punya akal budi. Maka kita pun harus menggunakannya dengan baik, memikirkan hal-hal yang positif, apa yang dikehendaki Allah, bukan untuk memikirkan hal-hal yang jelek. Yang ketiga, kelebihan dan kemampuan. Nah, ini setiap orang pasti berbeda. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita mengembangkan kemampuan itu yang dari Allah itu digunakan untuk hal-hal yang baik, untuk menciptakan kedamaian, kebahagiaan, bukan malah menciptakan kekacauan, menciptakan kesedihan, pertengkaran, keributan. Bukan untuk itu, tapi gunakanlah kemampuanmu untuk hal-hal yang baik. Dan sekali lagi, semua itu untuk kemuliaan Allah. Kelebihan yang kita miliki harus kita sadari bahwa itu adalah pemberian dari Allah, anugerah dari Allah. Yang kedua, kelebihan yang diberikan oleh Allah tadi harus dikembangkan untuk hal-hal yang positif. Tujuannya agar nanti kita dapat masuk dalam kerajaan surga. Jangan sampai kita melakukannya untuk hal-hal yang negatif. Ketiga, semua yang kita miliki dalam diri kita, entah itu kemampuan tubuh yang baik, akal budi, talenta, kemampuan, itu semua untuk kemuliaan Allah. Sekali lagi, untuk memuliakan nama Allah. Karena Allah lah yang sudah memberikannya, maka kita pun gunakan itu untuk memuliakan Allah. Semoga anak-anak semakin menyadari bahwa apa yang kamu dapatkan, kemampuan yang kamu miliki adalah pemberian dari Allah, dan kamu pun harus melakukannya untuk hal-hal yang baik. Ibu yakin anak-anak kelas 4 pasti mampu melakukannya. Sekian pelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak, selamat mengerjakan tugas. Jangan pernah malas, jangan pernah menunda-nunda tugas yang diberikan oleh semua miss-miss yang ada. Nah, kalau kalian kurang paham, kalian kurang mengerti, kalian bisa WA secara langsung ke Miss. Nanti Miss ini akan jelaskan lebih lanjut lagi. Oke, Tuhan Yesus memberkati.